Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Tion Ada. Oke lur, sahabat Tion Ada, semoga kabarnya hari ini semuanya sahabat Tion Ada seantero. Semoga kabarnya sehat, bahagia dan ceria selalu. Oke lur, kali ini saya akan mereview yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk budidaya atau menanam buncis. Jadi inilah hasil pemanfaatan lahan yang terbilang lumayan untuk menambah income atau pendapatan. Nah, inilah seorang pemuda ya, sosok untuk menanam buncis lur. Oke, kita tahu ini orangnya ini. Namanya Mas Hirmanto ya Mas ya. Ya, gimana Mas? Gimana Mas budidaya buncis ini? Alhamdulillah ya, sedikit bisa menambah buat uang belanja. Gimana pendapatannya? Ya? Nah inilah lur, berapa kilo Mas kira-kira Mas? Karena cuman sedikit ya, mungkin sedikit itu bisa menambah masukan keluarga, karena 1 kilonya kurang lebih 7.000 ya lur ya. Nah, seperti itu. Nah gitu, jadi inilah salah satu inspirasi pemanfaatan lahan di belakang rumah lur. Jadi inilah kebun di belakang rumah yang memanfaatkan lahan yang sempit untuk budaya buncis lur. Tadi dari bilang bahwa harga buncis ini 1 kilonya adalah 7.000 gitu. Jadi ini setiap hari hampir dipanen lur ya. Kalau tadi ditanyain, saya review 4 mata, katanya per harinya itu bisa mencapai 30 kilo kurang lebihnya seperti itu ya. Ini lumayan, ukuran tanahnya itu 25 kali 50. Jadi tanahnya itu sisa dari pembuatan rumah itu adalah untuk kebun gitu. Jadi inilah pemanfaatan lahan di samping rumah atau pekarangan rumah untuk budidaya buncis. Ini yang posisi di belakang tuh. Nah ini jadi penampakannya nih di anjang-anjang atau dikasih lanjaran tunggal ganda lur ya, kayak kacang panjang. Nah seperti ini. Ini adalah buncis salah satu yang Tion ada rekomendasikan untuk dibudidayakan, karena harganya ini ya sangat lumayan lur. Jadi ini salah satu peluang usaha juga 2020, pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Jadi seorang pemuda tadi itu menyulap pekarangan rumahnya menjadi untuk menanam berbagai tanaman. Di antara ini adalah tanaman buncis ya. Gitu. Nanti saya pertunjukkan ada selain buncis itu dia menanam kacang tanah ya. Kemudian nantilah ini masih saya kasih tahu ini ke tempat dia menanam buncisnya seperti ini. Jadi ya sangat rapi sekali loh tempatnya. Untuk ini katanya sih sebagian, karena ini di bawah pohon kelapa lor. Jadi belakang rumah itu ada 2 pohon kelapa. Nah ditanamin buncis ini seperti ini. Jadi ini kurang lebih ada berapa kemarin gelut gitu loh ya. Itu inilah salah satu tanaman atau cara membuat lanjarannya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng lor ya, bagaimana cara membuatnya atau cara itunya nanti, atau bisa berkonsultasi langsung sama mamasnya tadi ya, pemuda yang bernama Pak Hirmanto atau Mas Hirmanto tadi. Nah inilah, ini adalah tanaman buncis lor yang perlu kita usahakan, karena ini peluang sekali ya, apalagi di kampung atau di desa seperti yang tempat saya tinggal ini masih ya jarang sekali memanfaatkan lahan sempit atau pekarangan rumah atau belakang rumah untuk menanam berbagai sayuran. Nah ini hasilnya lur. Jadi hasil petik tadi yang katanya per kilo 7.000, ini hasilnya ya
belum tadi yang di ember, ini masih yang sudah kita petik, yang sudah kita taruh di baskom. Nah ini lor, yang kedua adalah jagung. Jadi dia selain menanam apa tadi buncis, ini ada apa kunyit, juga ada cabai, nah kemudian ada daun bawang atau lonclang. Nah itu ya, ini rumahnya, penampakan rumahnya seperti itu lor. Jadi ini adalah jahe ya, ini karena ya dia telaten lor ya, intinya ini sayuran hasil budidaya di belakang rumah sebagai peluang usahanya ya. Ini dia diorderin ya ke tetangga-tetangganya atau tetangga kampungnya seperti itu. Nah inilah, jadi ada kolam lele juga lor. Selain dia menanam sayuran, ternyata dia juga budidaya lele. Nah ini ya, ini untuk lele, katanya itu untuk pupuk dari tanaman yang ada di lingkungan atau di samping rumahnya. Nah ini jagung lur, jadi ini jagung manis. Jadi selain menanam buncis, ternyata pemuda tadi itu atau Mas Irmanto tadi menanam jagung lur. Ini sudah ada yang dipanen, sudah dijual per kilonya 4.000 3.000, kadang nggak mesti lur, tinggal kecil besarnya. Jelas rata-rata 4.000 kurang lebih itu per kilo jagung manis. Nah kalau ini dia tumpang sari dengan apa namanya, ini kacang tanah. Jadi selain dia menanam jagung manis tadi buncis, ini ada kacang tanah, tumpang sarinya adalah kacang tanah. Nah ini tuh lihat kan, jadi sangat efektif sekali lor. Jadi memanfaatkan lahan yang sempit, terbilang lah kalau di sini kan sempit, perkara rumah yang jarang dimanfaatkan, hanya membongkar, tapi dia gunakan untuk menanam jagung manis, kemudian kacang tanah, kemudian ada buncis, ada lonclang. Nah itu sebagai pendapatan penghasilan katanya ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lor gitu. Nah ini jagung manisnya sudah nampak bahwa ini sudah banyak dipanen, sebagian dijual per kilonya kurang lebih 4.000 jagung manis, isi 3 kadang isi 2 kalau yang besar. Nah ini jagungnya penampakannya ada yang sudah tua, karena katanya menanam jagung manis itu nggak bareng, jadi satu gulut dulu berapa gitu, jadi panennya tidak serentak. Ini ada yang besar ya, rata-rata jagung manis itu diambil cuma satu biji lur ya. Dalam arti kalau kita ada satu tangkai atau satu pohon itu ada 2, biasanya yang jadi disain satu, yang satunya untuk sayuran atau untuk apa dijual lagi. Nah ini jadi dari satu pohon itu cuma satu loh disain, seperti itulah katanya. Jadi ini adalah peluang usaha untuk budidaya 2020 menanam pembibitan atau jagung manis di belakang rumah atau di samping rumah. Di sisi lain apa tadi buncis, ada kemudian kacang tanah, kemudian ada lonclang, kemudian ada kunyit ya, seperti itu. Ini adalah jagung manis. Jadi langsung datang aja kalau yang ingin beli jagung manisnya, dihargai 4.000. Jadi ya lumayan lor. Jadi modal recehan, untungnya itu tiap hari ya ratus ribuan, bahkan di total jutaan gitu ya. Jadi dari sekian tadi kalau di total ya untungnya jutaan. Modalnya cuma recehan lor, terbilang ya berapa sih per bungkus jagung manis ini, hanya 20.000 per pik, isi berapa gitu ya. Kita tanam jadi banyak seperti ini ya. Ini jagung manis lor, kita tumpang sari katanya dengan tadi masnya bilang ini dengan kacang tanah. Jadi setelah panen selesai apa namanya jagung manisnya tadi langsung menyusul, kemudian adalah ini kacang tanah, begitu lor ya. Jadi inilah sangat menginspirasi bagi semuanya sahabat yang ada yang ingin berkebun ya, sebagai peluang usaha 2020 ya. Kalau ada pekarangannya menganggur yang tidak tidak digarap atau tidak dimanfaatkan, bisa kita gunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran atau jenis ya itulah, untuk menghasilkan pendapatan atau menambah income keluarga. Salah satunya tadi tanam buncis dan kacang tanah, ini kan ditumpang sari dengan jagung gitu ya. Modalnya recehan semua ini lor ya, terbilang recehan ya, tapi hasilnya ya lumayan ya. Kalau dikumpulin ya bisa jutaan gitu. Apalagi kalau kita jualnya langsung ke konsumen, jadi nggak tanpa perantara tengkolak atau
apa namanya bahasanya itu, pokoknya ya tengkulak lah, langsung di ider-iderin atau diorderin langsung ke tetangga-tetangga atau lingkungan sekitarnya yang membutuhkan ya, karena seperti itulah, harus telaten. Jadi ini hanya cuma di pekarangan rumah lor ya, jadi pekarangan rumah, samping rumah untuk tanam jagung manis, kemudian tadi ada belakang rumahnya sana itu ditanemin boncis ya gitu. Jadi ini yang mau minat membakar jagung ya untuk lebaran atau untuk berbuka puasa ya. Nah ini lor, ini kacang tanah. Kalau tadi tumpang sari dengan apa namanya dengan jagung, kalau ini langsung di depan rumahnya ya, kacang tanah khusus ini ya, kacang tanah. Kalau kacang tanah itu per kilonya berapa? 8.000 kurang lebih lor ya, kurang 8.000 per kilonya ya. Di sini agak mahal nih kacang tanah, apalagi ini ya musim mau lebaran biasanya mahal karena buat peyek gitu ya. Jadi salah satu bahan untuk buat rempeyek ya, selain kedelai, kacang tanah ini buat rempeyek atau buat apa lagi ya dari kacang tanah ya, pokoknya banyak. Salah satunya kalau di sini dimanfaatkan untuk buat rempeyek, apalagi lebaran ya, harus itu katanya orang kampung seperti itu. Nah ini lor, jadi ini tadi samping, ini depan rumah posisinya, ini jagung manisnya ya, jagung manis. Jadi silakan lor yang punya lahan sempit atau pekarangan rumah yang ingin kita manfaatkan untuk bercocok tanam ya, itulah salah satu inspirasinya. Oke lor, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, bisa menginspirasi, dan selamat berkebun dan selamat mencoba untuk mendapatkan modal recehan dengan mendapatkan beberapa hasil yang lumayan ya, terbilang lumayan, apalagi dikumpulin dari recehan tadi bisa menghasilkan jutaan. Oke lor, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.